Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, barakallahu fikum. Jadi mulai hari ini insyaAllah dan berikutnya kita bicara tentang ummahatul mu'minin, yaitu ibunya kaum mukminin. Jadi siapa ummahatul mu'minin? Siapa ibu-ibunya orang beriman? Maka disebut dalam Al-Quran, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi lebih utama daripada kaum mukminin. Harus lebih diutamakan jadi pribadi Nabi SAW daripada pribadi kaum mukminin. Jadi kita ini harus lebih mencintai Nabi Muhammad SAW daripada diri kita sendiri. Maka itu dulu para sahabat itu kalau pengen imannya sempurna harus berani mati demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena diri ini ringan, meninggal ringan demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah negur Umar bin Khattab, apakah kamu lebih mencintai aku daripada keluargamu? Iya. Daripada hartamu? Iya. Daripada dirimu sendiri? Kalau itu enggak. Saya lebih cinta diri saya daripada diri Anda ya Rasulullah. Wahai Umar, kamu tidak akan dikatakan beriman, tidak sempurna iman kamu sebelum kamu lebih mengutamakan diri saya daripada diri kamu. Terus akhirnya Umar Khattab pulang. Ketika pas pulang, ketika itu disaksikan oleh anaknya Abdullah bin Umar. Nah, ini ayah kenapa sih gitu? Setelah itu balik ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, ya, sekarang aku lebih mencintai engkau daripada diriku sendiri. Kemudian Abdullah bin Umar kata itu tanya, kenapa tadi engkau mengatakan lebih cinta diri sendiri daripada Rasulullah? Sekarang engkau lebih cinta Rasulullah daripada diri sendiri. Jadi tadi ketika pas Rasulullah bersabda bahwa aku tidak akan sempurna iman sampai lebih mencintai Rasulullah daripada diriku sendiri, maka aku tadi berpikir, nanti ketika pas aku dihisab di hari kiamat, yang lebih aku butuhkan itu siapa? Aku lebih butuh diriku sendiri atau lebih butuh pada Rasulullah? Lebih butuh Rasulullah kan? Ya udah berarti aku lebih cinta Rasulullah daripada diriku sendiri. Jadi seperti itu kata Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Umar. Kata itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pas mendapati ucapan Umar itu, Al-an ya Umar. Nah, untuk sekarang nih kamu baru iman kamu sempurna gitu. Subhanallah. Bisa kita bayangkan bahwa Umar bin Khattab ketika itu dia butuh waktu untuk lebih mencintai Rasulullah daripada diri sendiri. Kita itu dia. Maka itu orang-orang yang mereka membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai berani mati itu, masya Allah. Dan itu hanya Rasulullah ya. Tidak boleh mengkultuskan pribadi siapa fulan, kiai fulan, wali fulan sampai berani mati, itu nggak boleh. Tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam boleh. Karena memang itu sebagai bentuk apa? Iman bir Rasul, al-iman bir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, barakallahu fikum. Nah, sebelum saya memulai, ya, nanti kita akan membahas Khadijah dan juga istri-istri yang lain tentunya. Khadijah, kemudian setelah itu Saudah, kemudian setelah itu Aisyah, kemudian Hafsah, kemudian Zainab binti Khuzaimah, sampai akhir, ya, insyaallah taala. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan mukadimah dulu. Jadi begini. Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam rumah tangga beliau, itu ada beberapa fase. Fase yang pertama, fase umur 0 hingga 25. Ya, fase 0 hingga 25. Fase 0-25 itu beliau bujang. Fase 25 sampai 50, fase punya satu istri. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian fase ketiga, dari 50 sampai 52, beliau belum punya istri. Jadi duda selama 2 tahun. Dari 52 hingga 60 beliau menikahi ya 11 istri. Gitu. Menikahi 11 istri. Meskipun nanti ada perbedaan pendapat ya. Ya, nanti soal Maryah Al-Qibtiyah itu apakah istri apakah budak, itu yang diperdebatkan oleh para ulama. Kemudian fase 60 ya. 60 hingga 63 itu tidak nikah lagi. Jadi 3 tahun terakhir itu tidak menikah lagi. Nah, di sini kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beberapa fase itu yang dijalani oleh beliau.
Karena memang di situ ada uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi siapa yang pernah membujang, ya Rasulullah pernah ngalami juga. Siapa yang punya istri satu, ya kayak kita ini, ya, itu kita juga punya contoh dari Rasulullah. Rasulullah pernah menjalani itu. Yang duda, ya istrinya meninggal, Rasul juga pernah menjalani itu. Yang poligami, ya istri lebih dari satu, ya. Kok Rasulullah boleh lebih dari 4, kalau kita hanya boleh 4 saja. Itu yang poligami sama punya contoh dari Rasulullah, ya. Jadi seperti itu. Jadi kondisi ataupun fase kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya pernah ya sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, dijalani sama beliau, dan di situ ada uswah hasanah. Gitu. Maka sebenarnya kalau masalah poligami ini, kalau kita masuk ke poligami itu kalau para a'immah madzhabil arba'ah, ya, para imam madzhab yang 4 itu rata-rata mengatakan hukumnya mubah saja, nggak sampai hukumnya sunnah. Itu kan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah juga melakukan monogami. Gitu. Ada fasenya tadi kan. Gitu. Dan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Khadijah meninggal itu istri cuma satu. Ya, ini ada yang berpendapat begini bahwa kalau istri pertama itu jangan dipoligami gitu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika istri pertama itu nggak dipoligami gitu. Tapi ya belum tentu benar juga nih kesimpulan seperti ini, ya kan? Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kok nggak nikah lagi ketika pas Khadijah ada? Ya karena Khadijah udah cukup. Nanti kita bahas itu insya Allah. Ya, karena udah cukup. Ya. Jadi seperti itu. Intinya adalah bagaimanapun kondisi rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai contoh bagi kaum muslimin. Karena jelas uswatun hasanah. Kita mulai masuk ke Khadijah. Khadijah ini seorang dari Quraisy juga. Seorang dari Quraisy. Nama ayahnya Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanti nasabnya ketemu di Qusay bin Kilab. Qusay ini punya anak Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf punya anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silsilahnya ketemu di Qusay bin Kilab, gitu. Jadi satu bani. Jadi sama-sama orang Quraisy, sama-sama memiliki nasab yang nasab mulia. Jadi kok boleh dibilang darah biru, gitu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu keturunan dari bukan keturunan orang biasa, memang keturunan bangsawan memang. Rasulullah Muhammad SAW keturunan bangsawan, begitu. Sama dengan Khadijah juga sama-sama bangsawan gitu. Jadi di sini sekufu. Menariknya adalah Khadijah ketika sebelum masuk Islam, masih di masa jahiliyah, itu memiliki satu julukan karena beliau itu akhlaknya sangat baik, cantik, dermawan, tidak pernah punya sengketa sama orang, jujur, amanah, kemudian suka membantu orang, dan seterusnya. Akhlaknya baik banget. Padahal kita itu masa jahiliyah, berbeda dengan perempuan-perempuan yang lain. Itu masa jahiliyah saja, belum masuk Islam, udah punya julukannya At-Tahirah. Julukannya itu yang suci. Masya Allah kan, yang suci gitu. Subhanallah wa bihamdi. Jadi kan ini kan luar biasa. Sehingga sangat cocok at-thayyibatu lit-thayyibin. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. At-Tahirah ketemu ya sama Al-Amin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pada masa jahiliyah sebelum datangnya Islam pun udah dijuluki Al-Amin. Khadijah sudah dijuluki At-Tahirah. Ini kita menjadikan ini sebagai pelajaran para wanita. Ya, kok pengen ketemu Muhammad, kamu jadi Tahirah dulu. Kamu kok pengen dapatkan Al-Amin, kamu harus jadi Tahirah dulu. Ya. Khadijah ini ketika umur 15 tahun udah nikah. Nah, udah nikah umur 15 tahun. Suaminya yang biasa disebut Abu Halah namanya. Abu Halah. Jadi Abu Halah namanya Hindun.
Iya, laki-laki tapi namanya Hindun. Ini menurut satu riwayat ya. Jadi Abu Halah, jadi nanti anaknya itu Halah itu. Nah, kemudian setelah itu Abu Halah meninggal dunia. Mungkin sedikit saya sampaikan bahwa Halah itu nanti nama anaknya sekaligus nama saudari perempuannya Khadijah gitu. Jadi nanti ada Halah adiknya, ada Halah anaknya. Nah, terus Abu Halah meninggal, setelah meninggal dinikahi lagi sama Atik bin Abid namanya. Atik bin Abid. Nah, Atik bin Abid ini punya anak juga. Khadijah lahirkan anak juga namanya Hindun ya. Jadi Hindun bin Atik. Nah, nanti Hindun bin Atik ini masuk Islam juga, alhamdulillah masuk Islam juga dan nanti menjadi sahabiah yang mulia. Khadijah ini selain sebagai wanita yang sangat baik, rupawan, bangsawan, juga ahli dagang. Nah, ini dia. Jadi memang ada perempuan-perempuan tertentu yang memang punya jiwa bisnis gitu ya. Termasuk dalam hal ini Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kalau wanita-wanita yang punya potensi bisnis gitu ya, sebenarnya dia punya contoh juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan kadang nih ada perempuan yang jualan online pintar kan gitu ya. Suami dosen, ya, istri jualan online. Lebih gede mana? Penghasilannya lebih gede mana nih? Kadang malah istrinya gitu kan. Subhanallah bihamdi. Nah, kemudian ketika pas dagang itu sebenarnya dia nggak dagang sendirian. Punya pegawai-pegawai. Khadijah ini supplier, kemudian setelah itu punya pegawai-pegawai gitu. Jadi yang jualan ke pasar-pasar, ya, dan seterusnya. Nah, termasuk nanti pada dikirim ke Syam juga. Di antaranya namanya Maisarah. Ya, nah Maisarah inilah yang nanti akan menemani Nabi Muhammad SAW untuk ke Syam. Jadi ketika itu kan Khadijah radhiyallahu anha kan udah terbiasa nih dagang itu jujur, dagang itu amanah, maka beliau itu menyeleksi pegawai-pegawainya harus amanah jujur juga. Siapa ketika itu yang terkenal? Al-Amin, Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu Maisarah diutus untuk ngajakin Nabi Muhammad SAW, Muhammad muda kalau bisa boleh kita sebut Muhammad muda untuk bergabung sebagai pegawainya Khadijah radhiyallahu anha. Maisarah itu laki-laki perempuan? Laki-laki. Memang meskipun namanya Maisarah ya. Maisarah ini ada khilaf juga di antara ulama. Apakah dia itu cuma pegawai atau budak? Ya budak ya sekaligus pegawai juga saya kira ya. Itu kayak nama Hamzah gitu kan, Hamzah, Handolah gitu. Maisarah juga sama. Nah, Maisarah ini laki-laki. Jadi nanti jangan dikira bahwa ketika pas Nabi Muhammad SAW ketika pas ke Syam dia itu berkhaulat sama Maisarah. Enggak. Maisarah itu laki-laki. Dan kemudian gini, Maisarah tuh lihat Nabi Muhammad SAW selain memiliki kepribadian yang jujur dan amanah, beliau itu punya seni dagang yang hebat gitu. Jadi bukan hanya sebatas orang jujur sama ini, tapi juga profesional juga gitu. Jadi memiliki, bisa kita bilang Rasulullah itu perfeksionis. Rasulullah itu perfeksionis. Jadi bukan hanya sebatas jujur gitu. Siapa yang ngajarin? Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini udah biasa ngajakin Rasulullah SAW untuk berdagang termasuk ke Syam. Nah, ini apa yang membuat Khadijah menarik selain mungkin terkenal dengan Al-Aminah itu? Oh gitu, oke, baik. Jadi gini, ketertarikan Khadijah radhiyallahu anha itu kepada Nabi Muhammad SAW itu dimulai dari kisahnya Maisarah ya, ketika pas menemani Nabi Muhammad SAW ke Syam. Yang pertama itu Maisarah setelah sampai Mekah itu cerita sama Khadijah. Ketika pas di Syam, Muhammad, ya ke bahasa dia ya, Muhammad itu berteduh di bawah pohon yang rindang gitu. Nah di samping itu ada tempat peribadatannya orang Yahudi, ya kok bahasa kita mungkin sinagog ya. Nah di situ ada rahib. Kemudian setelah itu ketika pas lihat rahib ini kayak ada, mungkin kalau bahasa kita mungkin basirah kali ya, ada feeling gitu, ada feeling. Ini orang beda ini. Akhirnya dia mengidentifikasi kalau bahasa kita. Jangan-jangan ini yang diberitahukan oleh leluhur-leluhur kita bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman.
begitu. Jangan-jangan dia ini. Akhirnya didatangi sama rahib itu, dicek, ya benar, sifatnya persis dengan yang disebutkan oleh yang disebutkan dalam Injil, disebutkan dalam Taurat, disebutkan oleh rahib-rahib sebelumnya gitu. Karena kabar itu kan akan terus turun temurun, di antara rahib itu akan terus turun temurun, ya. Nanti pas kita bahas Sofiyah, nanti kita ada masalah ini juga nanti insya Allah. Dia tanya juga si rahib ini, itu siapa? Gitu kan. Oh itu Muhammad dari Mekah, dari bangsawan. Iya dari bangsawan. Terus tanya gitu. Nah setelah tanya, bilang lagi sama Maisarah. Setelah identifikasi tadi ke Nabi Muhammad SAW, terus balik lagi ke Maisarah, dibilangin, teman kamu itu akan jadi Nabi. Khadijah yang dapat berita itu, oh begitu, pekerjaku Nabi, gitu kan, Rasul gitu kan, subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua, Maisarah cerita lagi. Jadi kok bahasa kita kan tahu nggak? Aneh nih, gitu. Ketika pas kita ke Syam, gitu, ke Syam, itu Muhammad selalu dinaungi oleh awan. Jadi nggak pernah kepanasan. Coba bayangin, nggak pernah kepanasan. Jadi selalu ada awan menaungi itu. Ini kan apa nih ya kan, ada keberkahan yang luar biasa gitu. Yang ketiga adalah ya kecakapan Nabi Muhammad SAW dalam berdagang gitu. Udah mah, kok bahasa kita mungkin udah mah ganteng, jujur, pinter gitu loh. Wah, masya Allah. Jadi itu semakin menambah ketertarikan Khadijah radhiyallahu anha terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ada tambahan lagi ya. Jadi di sana itu Khadijah itu mulai ada ketertarikan sekaligus ada husnudon gitu. Kayaknya bukan main-main. Muhammad itu bukan main-main. Bakal jadi nabi bener atau enggak itu bukan main-main. Kayak bener-bener gitu. Suatu ketika setelah mendapatkan kabar-kabar itu, Khadijah radhiyallahu anha itu dapat mimpi. Jadi pas tidur mimpi ada matahari jatuh di langit Mekah. Matahari jatuh di langit Mekah. Kemudian ada di rumahnya. Habis dari Mekah itu muaranya itu ke rumahnya. Matahari di rumahku gitu kan. Habis matahari di rumahnya, cahaya memancar ke seluruh dunia. Wah, ini mimpi apa ya? Gitu. Matahari dari Mekah kemudian ke rumah, habis itu memancar lagi ke seluruh dunia. Akhirnya datanglah ke sepupunya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal dia memiliki ilmu dari Injil. Kemudian diceritakan, aku mimpi begini. Waraqah bilang apa? Beneran kamu mimpi kayak gitu? Iya. Berarti kamu nanti akan menjadi pendamping Nabi. Begitu. Semakin kuat kan? Akan menjadi pendamping Nabi loh. Jadi subhanallah wa bihamdi. Ya udah deh. Udah bismillah aja kalau mau baca kita mungkin ya. Udah deh gitu. Terus beberapa saat kemudian ada perayaan tuh. Ada perayaan di kaum Quraisy di Mekah. Ketika itu orang Quraisy pada kumpul, wanita-wanita Quraisy juga kumpul gitu. Termasuk Khadijah ada di situ. Tiba-tiba ada seseorang ngomong. Seseorang tiba-tiba datang, bilang ke wanita-wanita Quraisy itu, "Wahai wanita-wanita Quraisy, akan ada nabi setelah ini. Akan muncul nabi setelah ini. Jika ada di antara kalian yang mampu jadi istrinya, jadilah istrinya." Wah, malah wanita-wanita tadi itu pada nggak percaya gitu ya, pada apaan sih gitu ya. Akhirnya malah pada ngambil batu, dilemparin sama wanita-wanita Quraisy tadi, gitu. Jadi malah mereka itu pada ya saling nggak percaya juga, kalau bahasa kita ya sekarang ya gitulah ya gitu. Nah beda yang nggak melemparin siapa? Khadijah aja. Ketika pas mereka yang lemparin itu, Khadijah malah berpikir, akulah yang akan jadi istrinya, gitu. Akulah yang akan jadi istrinya. Nah disitulah kemudian
Akhirnya setelah peristiwa lempar-lemparan itu, ya kan, seharusnya jumroh yang dilempar jumroh malah orang dilempar. Jadi subhanallah. Akhirnya apa? Setelah kejadian itu, Maisarah tadi diajak sama Khadijah untuk nemui siapa? Warokoh. Gitu. Coba Maisarah, kamu ceritakan ke Warokoh. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu saksikan sendiri ketika pas kamu sama Muhammad perjalanan ke Syam. Diceritakan ada apa rahib begini, ketika pas awan begini. Kamu katakan apa adanya? Iya. Berarti itu Nabi. Kata Warokoh. Subhanallah. Akhirnya Khadijah bilang, aku nantilah yang aku sudah berniat untuk menjadi pendampingnya Muhammad SAW. Kemudian setelah itu apa? Warokoh bilang, yaudah aku setuju. Gitu. Nah, dari situlah nanti Maisarah itu datang, diutus oleh Khadijah. Pas diutus untuk meminang gitu ya. Jadi Khadijah duluan nih. Jadi kalau bahasa kita ini nembak duluan gitu kan. Dan ini ya sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Ini nggak apa-apa. Jadi dalam Islam itu nggak apa-apa perempuan itu nembak duluan, nggak apa-apa. Karena juga dalilnya adalah pada masa Islam pun Rasul juga pernah ditembak juga gitu kan. Rasulullah nikahilah aku gitu kan. Kata itu Rasulullah lihat beliau nggak mau, akhirnya dinikahkan oleh sahabat gitu. Jadi seperti itu. Kata itu kan istri Anas bin Malik kan kata itu, perempuan apa itu, perempuan yang nggak punya rasa malu kan gitu. Anas bin Malik mengatakan dia lebih baik daripada kamu. Dia tahu bahwa Rasulullah adalah laki-laki terbaik, makanya dia mau menawarkan diri. Subhanallah. Maka itu di sini boleh seorang perempuan itu ketika pas dia melihat ada sosok yang baik, dia mengatakan aku pengen engkau jadi imam aku misalkan gitu. Itu boleh, itu hukumnya boleh. Oke, baik. Kemudian setelah itu proses pernikahannya ya. Kata itu Maisarah ini datang nih ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, apa yang buat kamu belum nikah aja nih? Ya, aku nggak punya duit. Ya, aku nggak punya harta gitu. Kalau bahasa kita kan nggak punya duit nih gitu. Kemudian setelah itu, oke. Kalau ternyata kamu cukup harta kamu, kemudian ada wanita yang cantik, kemudian juga hartanya banyak, terus pengen sama kamu mau nggak? Emang siapa? Ya kan? Siapakah itu? Ya. Kalau bahasa kita kan emang siapa gitu. Emang siapa gitu? Khadijah. Hah? Khadijah binti Khuwailid. Gitu. Iya, Khadijah binti Khuwailid. Gitu. Enggak mungkin lah. Ya kata Nabi Muhammad SAW. Enggak, aku yang urus semuanya. Kata Maisarah, aku yang urus semuanya. Ya sudah kok gitu, urus saja. Akhirnya apa? Disitulah mulai Khadijah, alhamdulillah udah ada respon positif, ya udah ada lampu hijau nih. Akhirnya disitulah mulai disegerakan pernikahan gitu. Abu Thalib memberikan mukadimah dulu. Sesungguhnya ya ponakanku ini Muhammad ibn Abdullah, seorang yang bangsawan, seorang yang memiliki akhlak yang baik, begini. Begitu pula dengan Khadijah, seorang yang baik, begini. Siapa yang menjadi wali nikahnya? Warokoh. Ya, Warokoh mengatakan, ya, sesungguhnya Muhammad begini, sesungguhnya Khadijah begini, aku nikahkan Khadijah dengan Muhammad begini. Terus habis begitu, Abu Thalib mengatakan, aku pengen pamannya Khadijah juga ikut menyatakan yang sama. Namanya Amr bin Asad. Kan tadi kan ayahnya Khadijah namanya kan Khuwailid bin Asad. Pamannya Amr bin Asad. Gitu. Nah Amr bin Asad juga mengatakan, aku nikahkan Khadijah dengan Muhammad bin Abdullah. Jadi seperti itu. Terjadilah pernikahan itu. Alhamdulillah, masya Allah. Oh iya, pada saat nikahan itu umur berapa? Oh iya umur ya. Untuk umur itu jadi yang yang tersebar ataupun yang umumnya yang kita tahu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umur 25 itu sepakat lah. Nah umur Khadijah berapa? 40. Yang
yang biasa kita tahu. Kalau dalam buku ini juga ya, dalam buku ini sama 40 juga. Tapi ada riwayat lain gitu ya. Ada riwayat lain kata itu Khadijah itu umurnya baru 28. Gitu. Umur itu baru 28, bukan 40. Dan ini didukung oleh sebagian ulama gitu, umur 28. Buktinya apa? Buktinya adalah kalau umur 40 tahun itu rasa-rasanya secara ilmu kesehatan itu udah nggak kuat untuk melahirkan 6 anak gitu. Ya kan? Tapi kalau umur 28 untuk masih punya 6 anak itu ya masih kuat gitu. Apakah 40 atau 28 ya bisa jadi yang benar 28 malah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu punya anak tiri ya, punya anak tiri yaitu Hindun tadi. Kalau Halah udah meninggal juga. Jadi anak tirinya Rasulullah dari Khadijah Hindun gitu. Nanti juga dari istri yang lain juga ada tuh. Dia kan Ummu Salamah tuh. Ummu Salamah juga punya anak namanya Umar bin Abi Salamah. Jadi anak tirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sifatnya Khadijah itu, jadi Khadijah itu punya beberapa sifat yang luar biasa. Punya beberapa sifat yang luar biasa. Pertama, wajah Khadijah itu tidak pernah bermuka masam. Nggak pernah mukanya kecut, nggak pernah gini, nggak pernah gini nih. Nggak pernah, masya Allah ya. Jadi nggak pernah kecut gitu ya, selalu senyum. Berarti kan itu kan sama dengan Rasulullah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan beliau kan nggak senyum kan, senyum terus. Jadi nggak pernah bermuka masam gitu. Jadi menyambut Rasulullah selalu senyum. Kapanpun Rasulullah datang selalu senyum. Gitu. Apapun yang dilakukan Rasulullah selalu senyum. Apapun sikap Rasulullah selalu senyum. Nggak pernah bermuka masam sekalipun dan nggak pernah ngambek sama Rasulullah SAW. Nggak pernah ngambek, kalau bahasa kita nggak pernah ngambek. Khadijah itu ketika pas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai nabi, habis itu diangkat sebagai rasul, ya. Kan udah mulai ditinggal-tinggal tuh. Khadijah itu ditinggal-tinggal gitu. Nah, kata pas ditinggal-tinggal itu yang nggak pernah ngeluh gitu. Hartanya semuanya itu malah untuk dukung dakwah. Kita lihat bagaimana kesetiaan Khadijah radhiyallahu anha. Akhlaknya sangat baik, sangat dermawan gitu. Sama orang lain aja dermawannya bukan main, apalagi ke suaminya sendiri kan begitu. Khadijah radhiyallahu anha itu siapapun yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan dimuliakan oleh beliau. Halimah As-Sa'diyah ini berarti ibu susuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu Halimah kan beliau kan dari desa ya, kalau bahasa kita kan dari desa gitu. Ya dari jonggol. Dari desa gitu. Jauh-jauh dari desa ke Mekah. Mekah kan kota ya. Halimah datang, Khadijah langsung menyambut. Ibu susuan Rasulullah gitu kan. Rasulullah gitu kan sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang ibunda gitu ya, ke bahasa kita. Selamat datang ibunda gitu. Langsung digelar selendang, gelindar langsung silakan duduk gitu. Bagaimana kondisinya, bagaimana kabarnya dan seterusnya. Halimah mengatakan di desa sedang terjadi pacaklik. Itu pacaklik ya, panas berkepanjangan. Setelah itu banyak nggak ada air. Kalau nggak ada air berarti binatang ternak juga pada kurus kan gitu. Akhirnya Khadijah kata itu dengan kedermawanannya memberi 40 kambing. 40 kambing dan 1 unta. Habis begitu ngasih bekal juga. Bekal sampai rumahnya lagi, sampai desa itu berapa? Apa aja disiapkan. Sambil bawa 40 kambing dan 1 unta. Luar biasa. Jadi ini juga menjadi pelajaran juga bagi kita ya, bagi para wanita, bagi para istri. Siapapun yang dimuliakan oleh suaminya, muliakan. Entah itu gurunya kah, entah itu ibu tirinya kah, entah apalagi ibu kandungnya, apalagi ayahnya, ataupun siapa. Muliakanlah siapa yang dimuliakan oleh suami gitu. Ini jadi juga gitu, jadi istri ustadz ya gitu. Jangan banyak ngeluh. Jangan banyak mukanya muka kecut gitu, ditinggal-tinggal ya, namanya dai ya kan gitu ya. Jadi seperti itu, subhanallah wa bihamdih. Baik, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Ada lagi?
Untuk misal anak-anaknya Khadijah dari pernikahan dengan Nabi. Ya. Jadi setelah nikah dengan Nabi Muhammad SAW, Khadijah punya anak 6. Punya anak 6. Anak pertama Zainab. Gitu. Anak pertama itu Zainab. Nah, setelah Zainab itu Ruqayyah. Ya, Ruqayyah. Habis Ruqayyah Ummu Kulsum. Nah, habis Ummu Kulsum Fatimah. Gitu. Jadi 4 pertama itu perempuan. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Gitu. Udah 4. Nah, setelah itu punya 2 lagi namanya Qasim. Nah, itulah nanti Rasulullah SAW disebut Abul Qasim. Di sini juga menjadi dalil bahwa kunyah itu Abu siapa itu tidak harus anak pertama emang. Rasulullah tidak sebut Abu Zainab loh. Rasulullah disebutnya Abul Qasim. Jadi Abul Qasim. Habis itu baru Abdullah. Nah, Qasim sama Abdullah masih bayi meninggal. Gitu. Jadi yang tersisa hanya 4. 4 itu pun yang tiga meninggal dunia saat Rasulullah masih hidup. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum meninggal. Yang 2 tadi masih bayi, yang 3 ketika Rasulullah masih hidup. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah setelah Rasulullah, tapi hanya 6 bulan. Gitu. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir masa hayatnya, akhir hayat beliau itu bisiki Fatimah, ya, yang pertama kali nyusul dari keluarga setelah meninggalku engkau. Nangis Fatimah, gitu. Tapi dibisiki lagi. Tapi kamu tahu nggak? Jadi Sayyidatu Nisa'il Jannah. Jadi tuan putri dari semua perempuan surga engkau, Fatimah. Gitu, masya Allah. Jadi luar biasa emang, masya Allah. Jadi di situ senyum, habis nangis senyum. Ya. Itu hiburan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu benar terjadi ya. Dan dari istri-istri Nabi ya yang lain tidak ada yang memberikan anak kecuali hanya Khadijah saja. Adapun nanti Maryah Al-Qibtiyah memberi juga Ibrahim, tapi itu pun juga meninggal ketika pas masa kecilnya, gitu. Masih bayi udah meninggal. Yang terkenal juga dibahas dalam sejarah itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi Jibril alaihissalam ketika pas di Gua Hiro, Iqra, ya. Terus Rasulullah dekap sampai hampir nggak bisa nafas. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah kayak mati aja, kayak hampir mati, terus dilepas. Itu didekap lagi, Iqra lagi. Mana Nabi Qari? Aku nggak bisa baca. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq sampai ayat kelima. Peristiwa itu ya gimana tiba-tiba ada makhluk datang, nggak izin dulu, nggak pamitan dulu kan itu ya. Di gua lagi kan gitu. Habis begitu datang ke rumah Khadijah. Ya, Zamiluni. Selimuti aku dalam kondisi Rasulullah itu bergetar, sekujur tubuhnya bergetar ketakutan gitu. Dalam kondisi seperti itu, Khadijah itu punya kata-kata yang diabadikan dalam sejarah. Ya. Wallahi, demi Allah, ma yukhzika abadan. Allah tidak akan pernah menghinakan engkau. Ya. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau menjalin silaturahmi. Wa tasdukul hadis. Engkau juga sangat jujur, ya. Wa tahmilul kalla. Bantu orang yang enggak mampu, enggak bisa apa-apa, kamu selalu bantu. Wa taksibul ma'dum, orang fakir selalu kamu beri. Wa takrid dhaif. Tamu juga selalu kamu muliakan. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Orang yang sangat butuhkan selalu kamu tolong. Jadi kamu kan baik banget, nggak mungkin Allah menghinakan kamu, ya, nggak mungkin. Jadi nggak usah takut. Ya, itu bukan laknat, itu bukan ujian, itu bukan apa itu. Subhanallah. Jadi ini kan pelajaran juga ya bagi para wanita bahwa ketika
suami itu dalam kondisi takut, dalam kondisi panik, dalam kondisi khawatir, dalam kondisi sedih, itu jangan malah disalahin gitu, salah sendiri makanya jangan kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa, udah ditenangkan begitu. Jadi jangan malah ditambah-tambahi. Dari situlah nanti setelah kejadian itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak ke Waraqah tadi. Terus setelah menceritakan, Waraqah mengatakan hadan namus alladzi anzalallahu ala Musa. Oh, itu ada namus, maksudnya malaikat ya. Malaikat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa juga dulu. Oh gitu. Subhanallah. Engkau adalah Nabi, engkau adalah Rasulullah. Andai kata aku masih muda, ya, saat engkau diusir oleh kamu, aku akan menolong kamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku?" Ya, kata Waraqah, betul. Tidak ada siapapun yang membawa risalah sebagaimana engkau emban, kecuali pasti akan diusir sama kaumnya. Oh gitu. Andai kata aku masih hidup saat itu terjadi, aku akan menolong engkau dengan sungguh-sungguh. Itu kata Waraqah. Nah, di sini para ulama berpendapat bahwa yang pertama kali beriman atas kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Waraqah. Kenabian ya, kenabian. Kalau kerasulan, habis itu kan turun ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Itu kan dianggap sebagai rasul. Yang beriman terhadap kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Khadijah yang pertama kali. Yang menemani dalam suka duka itu memang Khadijah radhiyallahu anha gitu. Nah, setelah kejadian itu udah mulailah beliau berdakwah dan dimusuhi oleh kaumnya, bahkan oleh paman-pamannya sendiri. Dan menarik begini, jadi beliau punya anak namanya Utbah dan Utaibah. Utbah dan Utaibah ini menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Nah, Utbah dan Utaibah ini diperintahkan oleh Abu Lahab, kamu ceraikan anaknya Muhammad, gitu. Jadi diceraikan gitu. Sampai jadi udah mau dimusuhi, kemudian anaknya diceraikan dan seterusnya. Gitu. Akhirnya ya mereka jadi janda dan balik lagi ke ibundanya Khadijah radhiyallahu anha. Belum lagi nanti diboikot gitu. Nggak boleh ada yang menjual sesuatu kepada Bani Hashim, nggak boleh ada yang membeli sesuatu dari Bani Hashim, tidak boleh ada yang bantu, tidak boleh ada yang menikahkan anaknya, tidak boleh ada yang menyapa, tidak boleh ada apa. Jadi kemudian dalam kondisi yang seperti itu, maka ya udah sangat mengalami kemiskinan yang luar biasa lah Rasulullah dan Khadijah radhiyallahu anha selama 3 tahun. Bayangkan itu, selama 3 tahun. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa penjaranya Nabi Yusuf dan penjara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih menyakitkan penjaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang dipenjara bukan satu orang gitu, ya istrinya juga, ya ininya juga, kabilahnya semuanya Bani Hashim itu. Subhanallah. Jadi barang-barang di penjara itu barang-barang diboikot, itu seperti penjara. Setelah kejadian 3 tahun itu mulailah Khadijah sakit dan setelah itu nanti meninggal dunia. Ya, sebelum menerima risalah kenabian itu kan Khadijah dan Nabi Muhammad SAW itu orang yang sama-sama terpuji di kaumnya. Tapi begitu menerima risalah ini menjadi orang yang paling dimusuhi. Nah, apakah ini menjadi konsekuensi bahwa sebuah keluarga yang ingin meniti jalan dakwah itu akan mendapatkan pertentangan yang sedemikian berat? Jadi semakin seseorang itu sesuai jalannya dengan jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan ada pertentangan, nggak mungkin enggak, gitu. Jadi jangan mengira bahwa dakwah itu nggak mungkin ada. Oh, kita dakwah kayaknya santai-santai aja, malah jadi orang kaya misalnya gitu ya, banyak yang senang gitu. Berarti dakwahnya belum benar tuh. Jangan-jangan kamu belum terangkan tauhid yang benar. Jangan-jangan kamu belum terangkan halal haram yang benar. Pasti ada pertentangan gitu. Coba suarakan tauhid, bagaimana kita mentauhidkan Allah, bagaimana kita ini menjauhi syirik itu apa aja, coba terangin ya. Syirik kan bukan hanya satu aja kan, bukan sekedar menyembah Tuhan atau menyembah apa, banyak kesyirikan yang belum diterangkan begitu. Coba terangkan halal dan haram gitu. Haramnya riba sekarang misalnya, paling susah kan gitu. Nggak mungkin nggak ada pertentangan itu. Kalau jalannya adalah jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan ada pertentangan, nggak mungkin enggak. Dan orang yang punya kepentingan
orang punya kepentingan. Pada orang punya kepentingan ini susah ya kan, gitu subhanallah. Dan sama juga Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah itu rata-rata mereka itu memiliki kepentingan memang. Ketika memusuhi itu memiliki kepentingan, gitu. Jadi Khadijah itu istri pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Dan tidak dinikahi, maksudnya tidak dipoligami, ya. Tidak dipoligami. Kenapa? Karena Khadijah itu udah cukup. Jadi seolah-olah begini. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata itu nggak poligami? Karena Khadijah itu seolah-olah udah mencukupi 11 istri yang lain. Jadi Rasulullah kan nikah dengan Khadijah, setelah itu nikah dengan 11 orang kan. Jadi seolah satu itu bandingan 11. Masya Allah. Maka itu Aisyah radhiyallahu anha sampai mengatakan begini, seolah-olah kayak nggak ada wanita lain selain Khadijah. Begitu. Seolah nggak ada wanita lain selain Khadijah gitu. Suatu ketika saudarinya Khadijah tadi namanya Halah kan. Halah datang. Suaranya persis Khadijah. Datang tadi mungkin mengucapkan assalamualaikum gitu, assalamualaikum gitu mungkin. Khadijah langsung begitu. Beliau langsung keluar. Langsung Halah. Itu dia. Halah. Kok bahasa kita gitu ya? Halah. Melihat sikap seperti itu Aisyah cemburu banget. Ya. Kenapa sih? Kok bahasa kita ya? Kenapa sih masih sebut-sebut wanita tua yang sudah meninggal itu? Wanita Quraisy yang sudah meninggal itu. Rasulullah marah. Wahai Aisyah, jaga ucapan kamu. Khadijah ketika orang lain kufur kepadaku, dialah yang beriman. Ketika yang lain mendustakan aku, dialah yang membenarkan aku. Ketika orang lain menahan hartanya, tidak memberikan kepadaku, dialah yang memberikan hartanya kepadaku. Dialah yang Allah rizkikan, aku anak dari rahim dia dan bukan dari rahim perempuan yang lain. Apa namanya? Aisyah tadi mengatakan seolah nggak ada wanita, ya, nggak ada wanita lain selain Khadijah gitu. Aisyah jadi mengatakan bahwa tidak ada seorang wanita pun yang lebih membuat aku cemburu daripada Khadijah, padahal sudah meninggal dunia. Coba bayangin. Ya, karena begitu, karena setelah Khadijah meninggal pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berbuat baik kepada siapapun yang dibaiki atau dicintai oleh Khadijah. Siapa dicintai oleh Khadijah, dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti tadi. Ya, Khadijah mencintai siapa yang dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa, gitu. Jadi apa namanya? Dr. Aisyah bintu Syati mengatakan bahwa pada masa Islam berjuta-juta perempuan masuk Islam. Kata Dr. Aisyah bintu Syati, berjuta-juta perempuan masuk Islam, tapi tidak ada satupun yang bisa menggantikan Khadijah. Jadi seolah-olah kalau dibandingkan dengan istri Nabi 1:11. Kok dengan wanita muslimat yang lain 1 banding berjuta-juta. Itu Khadijah radhiyallahu anha. Dan menarik dalam hadis riwayat Bukhari, ya, Jibril alaihissalam itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu berkata, ini sebentar lagi Khadijah datang bawa makan dan minum, gitu. Jika nanti sudah sampai, ya, Iqra alaihissalam, minallah wa minni, sampaikan salam, Allah yang berikan salam kepada dia, dan aku juga memberikan salam. Subhanallah. Datang Khadijah, wahai Khadijah, sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepada engkau, Jibril juga menyampaikan salam kepada engkau. Kemudian dijawab, innallaha huwa salam, sesungguhnya Allah lah yang maha pemberi keselamatan, ya. Wa ala Jibril salam wa alaika salam, dan atas Jibril salam dan kepada engkau salam, gitu. Maka ini adab, ya, bagi orang yang dikirimi salam, gitu ya. Bilang, ini ada yang titip salam nih untuk antum, Ustaz Fulan titip salam untuk antum. Maka jawabnya wa alaika wa alaihissalam, ya, atau wa alaihi wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Jadi wa ala Jibril wa alaika wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Itu jawaban Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kalau kita ini dititipi salam tadi jawabnya wa alaika atau wa alaihi wa alaika wa alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Itu cara jawab salam. Jadi seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, dari Bukhari juga, bahwa sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepada Khadijah, kemudian aku juga menyampaikan salam kepada Khadijah,
sesungguhnya Allah sudah menyediakan rumah untuknya di surga. Coba bayangin, belum meninggal udah ada jaminan, udah dapat rumah di surga. Gitu, masya Allah. Para ulama menafsirkan kenapa kok harus rumah, ya kan? Kenapa kok nggak sungai? Kenapa nggak kemah? Kenapa nggak kendaraan? Kenapa rumah gitu kan? Karena rumah yang paling nyaman tempat Rasulullah SAW berlindung, ya menenangkan diri itu rumahnya Khadijah gitu. Gitu. Sebagai ganti rumahnya dulu yang dipersembahkan untuk pembelaan dari Rasulullah itu rumahnya Khadijah gitu ya. Masya Allah, masya Allah. Jadi itu Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita mulia yang luar biasa, yang tidak ada bandingannya, masya Allah. Maka wanita pertama yang masuk Islam, kemudian juga wanita pertama yang menjadi istri Nabi Muhammad SAW, dan di sisi lain juga orang mendapatkan kehormatan bukan hanya dari manusia, bahkan dari Allah langsung, bahkan juga dari Jibril alaihissalam. Coba luar biasa, masya Allah. Saya kira itu yang pembahasan kita terhadap Khadijah. Insya Allah kita lanjutkan pada sesi berikutnya, Saudah binti Zamah. Jazakallahu khairan katsiran. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.